Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Wa nuradu lumati wa ja'ala wal ardu sammawati khalalladillahi hamdu alladina yaumahi halku wa qala zahli ala ilman fassolauladin laulohi walhamdu sarikala wadhullohu illahala wa asha ya'lamuna la wa ta'adina ya'lamuna abduhu muhammada anna wa asha waddani ilmihi lihu bimma alimulahu alaihillahu sholat dani fi mukhadahu khairo bihillahu yuhridi man khul illa barasulu taslima wassalam dani yaumi illa bisani takbi'ahu wa ma wa ashabihi lihi wa Allah. Pendengar muslimin yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mempelajari hukum-hukum syariatnya dengan cara menuntut ilmu yang bermanfaat, sebab ilmu itu merupakan cahaya sekaligus petunjuk, sedangkan kebodohan adalah kegelapan dan kesesatan. Pelajarin apa yang telah Allah turunkan berupa wahyu kepada Rasul-Nya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Adapun para nabi dulu tidak mewariskan uang dinar atau dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu tersebut berarti ia telah mengambil bagian kekayaan yang besar dari warisan mereka. Pelajari ilmu karena ia adalah kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta akan memberikan pahala yang terus mengalir sampai di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Darajati ilma uhtu walladina minkum amanul ladina Allahu yarfah. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Nabi SAW bersabda, bihi yuktafahu ilmi au khoriyati sodakoh salasi min ila amaluhu tahdo'a abdu mata izzayad hulahu solihin waladi au ba'dihi min. Jika seorang hamba meninggal dunia, maka pahala amalnya terputus kecuali dari 3 hal, yakni
sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang-orang sepeninggalnya atau anak soleh yang mendoakannya. Mari kita perhatikan betapa kita masih merasakan pengaruh-pengaruh para ulama Robbani hingga hari ini. Meski berbulan-bulan dan bertahun-tahun telah berlalu, pengaruh mereka terpuji, jalan mereka diikuti, nama mereka terus disebut, usaha mereka patut disyukuri. Jika nama mereka disebut di majelis-majelis, maka orang-orang pun memohon rahmat dan mendoakan mereka. Jika disebut tentang amal soleh dan adab-adab luhur, maka mereka merupakan teladan manusia dalam melaksanakannya. Pendengar muslimin yang berbahagia, pelajarilah ilmu dan amalkanlah, sebab mempelajari ilmu merupakan jihad fi sabilillah, dan dengan mengamalkan ilmu akan mendatangkan cahaya dan basiro dari Allah. Fi masaluhu kamanasi fil bihi ya'si nuhra wa ja'alna lahu wa ahyanahu maitakanna ba'ama muhabihorihi laisa dulumat. Apakah orang yang sudah mati, lantas kami menghidupkannya dan kami berikan kepadanya cahaya terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Surat Al-An'am ayat 122. Pendengar muslimin yang berbahagia, tak lama lagi kita akan menghadapi tahun pelajaran baru. Pada tahun pelajaran baru ini, siswa-siswa akan menerima ilmu-ilmu yang diajarkan kepada mereka. Sedangkan para guru akan menghadapi siswa-siswa yang hendak menimba ilmu, adab dan akhlak dari mereka. Demi Allah, apakah yang telah mereka persiapkan untuk menghadapi hal ini? Hendaklah para siswa mempersiapkan diri menghadapi tahun pelajaran ini dengan kesungguhan dan semangat mempelajari ilmu semaksimal mungkin melalui sarana-sarana dan cara-cara yang memungkinkan. Hendaklah para siswa berupaya bersungguh-sungguh untuk menancapkan ilmu-ilmu itu di hati dan bersungguh-sungguh mempelajari sejak awal tahun pelajaran. Hal itu akan memantapkan ilmu yang mereka terima dan memudahkan mereka meraihnya. Sebab jika seorang siswa bersungguh-sungguh sejak awal tahun, berarti ia menyerap ilmu sedikit demi sedikit sehingga belajarnya menjadi mudah. Namun apabila ia bersantai-santai di awal tahun, maka sesudah itu ia pasti akan mengalami kesulitan. Dan ilmu-ilmu tersebut akan semakin menumpuk sehingga bayangan ilmu di benaknya hanya sepintas lalu tertancap kuat di hati dan mengendap di otak. Selain itu, bila seorang siswa telah menguasai ilmu tentang suatu persoalan, ia wajib menerapkan dan melaksanakan pada dirinya agar ilmu yang diperoleh itu bermanfaat bagi dirinya. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dipraktekkan seseorang secara nyata, sedangkan amal adalah buah dari ilmu. Orang bodoh sungguh lebih baik daripada orang berilmu yang tidak dapat mendapat manfaat dari ilmunya dan tidak melaksanakannya. Ilmu adalah senjata. Mungkin senjata itu bermanfaat bagimu untuk menghadapi musuh justru mencelakai dirimu. Saya katakan kepada para siswa, jika kamu semua telah mengetahui satu persoalan agama, maka laksanakan. Jika tidak, apa gunanya ilmu yang telah kamu mengerti itu? Jika ada seorang yang telah mempelajari ilmu kedokteran, tetapi ia tidak pernah mengobati dirinya sendiri dan orang lain, maka menurutmu apa faedah ilmunya? Begitu pula ilmu-ilmu agama, jika tidak dilaksanakan, bahkan ilmu agama lebih penting. Jika kamu melaksanakan ilmu tersebut, maka ia menjadi ilmu yang paling bermanfaat.
Tetapi jika kamu melanggarnya, maka ia akan menjadi hujah yang mencelakaimu. Wahai para guru, Anda semua berkewajiban menunaikan hak-hak agung umat Anda dan hak-hak para siswa yang belajar tersebut karena Allah, dengan ikhlas memohon pertolongan kepadanya dengan tujuan memberikan manfaat bagi anak-anak dan para siswa yang mempelajari ilmu dari kalian. Ikhlaskan niat dalam mengajar, penggunaan metode pengajaran yang paling mudah dan paling cepat memberikan pemahaman. Sikapilah setiap kelas dengan sikap yang sesuai, karena mempelajari para ahli tentu tidak sama dengan mengajari para pemula. Hendaklah Anda memberi contoh akhlak mulia di hadapan siswa. Jauhilah segala akhlak tercela dan nista. Sesungguhnya murid itu akan mengikuti perilaku dan akhlak gurunya, sebagaimana ia menerima ilmu darinya. Berikan pengarahan kepada anak-anak Anda, para siswa, setiap ada kesempatan untuk menyelesaikan pengarahan itu. Sesungguhnya guru sejati adalah guru yang memadukan antara pengajaran dan pendidikan yang baik, sedangkan Allah mencintai para pelaku kebaikan. Alhamdulillah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Janganlah menyembunyikan ilmu untuk diri sendiri. Mari berbagi ilmu yang kita miliki untuk kebaikan orang lain, agar ilmu kita bermanfaat baik di dunia apalagi kelak di akhirat nanti. Semoga bermanfaat ilmu yang kita dapatkan hari ini untuk dapat menjalankan kehidupan dunia ini. Semoga kelak di akhirat pun ilmu kita akan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.